Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferti Riagianti Trilestari. Saya berterima kasih kepada Ibu Ananda yang telah mempersilahkan saya untuk tampil pada siang hari ini. Dan saya berterima kasih sekali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah memperlangkahkan kaki saya untuk mengikuti perkuliahan Bahasa Indonesia pada siang hari ini. Baik, pada siang hari ini saya akan menampilkan teori yang ke-10, yaitu tentang diksi atau pilihan kata. Sebelum saya menampilkan materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, saya mau bertanya dulu nih, apakah teman-teman semua dalam keadaan sehat? Baik, semua teman-teman dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sekali. Saya berharap semua teman-teman mendengarkan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Baik, untuk menghemat penggunaan waktu, saya akan memasuki presentasi saya yang berjudul diksi atau pilihan kata. Sebelum saya menjelaskan, apakah teman-teman tahu apa itu diksi? Baik, jika tidak ada yang tahu, saya akan menjelaskannya ya. Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya apa teman-teman? Kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Apa sih kata yang tepat itu teman-teman? Kata yang tepat yaitu kata yang kita pergunakan didengar oleh pendengar, tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Artinya, kata itu sampai maknanya kepada pendengar atau pembaca sama dengan apa yang kita mau dengan pembicara atau penulis. Dalam memilih kata, kita sebagai pembicara kah atau sebagai penulis, kita harus memahami situasi dan kondisinya sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam pembicaraan atau pertuturan. Pilihan kata merupakan suatu unsur yang sangat penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam berkomunikasi sehari-hari. Teman-teman, pada slide 1 ini, apakah teman-teman ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan ke slide 2? Baik, jika teman-teman diam, berarti tidak ada ya. Saya akan melanjutkan ke slide 2, yaitu fungsi diksi. Diksi mengandung fungsi yang dapat mendukung terjadinya komunikasi yang baik antara penulis dan pembaca serta pembicara dan pendengar. Yang pertama, memudahkan pembaca atau pendengar. Memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan si penulis atau si pembicara. Yang kedua, lebih jelas dan tepat. Kata yang disampaikan lebih jelas sehingga tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. Yang ketiga, mencegah terjadinya interpretasi. Apa sih maksudnya teman-teman? Ada yang tahu? Iya Lia? Iya, bagus sekali Lia. Benar apa yang dikatakan Lia, yaitu tafsiran ya. Jadi mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampai kalimat dengan si penerimanya. Yang ketiga, memperindah kalimat. Diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan untuk memperindah kalimat, sehingga cerita yang dibuat bisa lebih runtut dengan mendeskripsikan karakter tokoh, latar, dan waktu, serta alur cerita. Yang kelima, lebih efektif dan efisien. Jadi, penggunaan diksi ini membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien teman-teman. Nah, itu adalah fungsi dari diksi. Nah, sekarang kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, kita lihat teman-teman, di slide ketiga ini ada syarat-syarat diksi. Yang pertama, unsur ketepatan. Apa itu unsur ketepatan? Apa maksudnya ya teman-teman? Ada yang tahu? Baik, saya akan menjelaskannya.
Pilihan kata yang digunakan harus mampu mewakili gagasan secara tepat dan dapat menimbulkan gagasan yang sama pada pikiran pembaca atau pendengarnya. Penulis atau pembicara harus pintar dalam memilih kata yang sesuai dan tepat untuk menyusun kalimat yang bermakna agar gagasan dapat tersampaikan dengan baik. Oke, seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, jadi intinya kita harus cermat dalam memilih kata yang tepat. Yang kedua, unsur kecermatan. Kecermatan adalah pemilihan kata dengan kemampuan memilih kata yang benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Kalau ada kata ungkapan yang lebih singkat, kita tidak perlu menggunakan kata atau ungkapan yang lebih panjang karena hal itu tidak ekonomis, teman-teman. Pemakai bahasa juga dituntut untuk mampu memahami penyebab terjadinya kemubaziran kata. Hal itu dimaksudkan agar dapat memilih dan menentukan kata secara cermat sehingga tidak terjebak pada penggunaan kata yang mubazir. Jadi kata-kata yang mubazir itu teman-teman harus kita hindari. Sebagai pemakai bahasa, kita dapat menghindari penggunaan kata yang tidak perlu dalam konteks tertentu. Contohnya seperti mengajukan saran. Nah, kita cukup dengan bilang menyarankan. Nah, contoh yang kedua, melakukan kunjungan. Nah, itu cukup dengan kita bilang berkunjung. Saya berkunjung ke rumah saudara saya. Tidak perlu ada kata yang mubazir seperti itu. Dan yang contohnya lagi, mengeluarkan pemberitahuan. Kita cukup memberitahukan. Jadi saya memberitahukan kepada mahasiswa agar datang lebih awal. Nah, penggunaan makna jamak secara ganda. Misalnya itu para guru-guru sekolah dasar hadir dalam pertemuan. Nah, teman-teman, itu termasuk ganda sekali ya, teman-teman. Jadi, gimana caranya biar tidak ganda? Cukup kita hilangkan para guru menghadiri pertemuan, mendatangi pertemuan. Penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna atau fungsi secara berganda. Misalnya, kita harus bekerja keras agar supaya dapat mencapai cita-cita kita. Apa yang harus dihilangkan, teman-teman? Ya, Rian? Iya, benar sekali. Bagus sekali, Rian. Ya, jadi kita cukup bilang agarnya dihilangkan atau pilih salah satu, agar atau supaya. Jadi supaya dapat meraih cita-cita. Nah, yang ketiga yaitu unsur kesesuaian. Apa itu, teman-teman? Kesesuaian kata dapat diartikan secara sederhana. Apalagi diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Bentuk kesesuaian diksi akan terkait dengan penggunaan ragam baku, menggunakan kata yang lebih sopan atau sesuai dengan konteks keadaan di sekitarnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kesesuaian diksi adalah menyadari eksistensi bahasa baku dan bahasa tidak baku. Yang kedua, menyadari konteks sosial bahasa. Yang ketiga, menyadari eksistensi kata kajian dan kata populer. Apa sih kata kajian dan kata populer itu, teman-teman? Oke, kata kajian yaitu kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata populer yaitu kata yang biasa digunakan dalam sehari-hari. Contohnya itu kata kajiannya prediksi, yaitu kata populernya ramalan. Terus frustasi, kata kajiannya. Terus kata populernya kekacauan. Nah, terus yang terakhir, menyadari adanya jargon, slang, dan kata percakapan. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu teman-teman bisa lihat diksi berdasarkan maknanya, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi makna yang lugas. Nah, sebelum saya menjelaskan, apakah teman-teman ada yang tahu apakah itu denotasi? Ada yang tahu? Baik, jika teman-teman tidak ada yang tahu, saya akan menjelaskannya ya. Makna denotasi adalah kata yang bersifat umum dan langsung menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna asli. Bisa diartikan juga sebagai makna asal atau makna dari sumber aslinya sebuah kata maupun kalimat. Contohnya teman-teman seperti ini. Tangan kanan Ria terkilir ketika sedang bermain bulu tangkis. Nah,
tangan kanan Ria memang sedang terkilir. Seperti itu teman-teman. Terus contoh selanjutnya yaitu Pak Muiz menyembelih kambing hitam miliknya untuk kurban. Nah, arti dari kambing hitam ini memang kambing hitam yang dimiliki Pak Muiz memang berwarna hitam. Nah, yang ketiga, ayah menyuruh adikku untuk menggulung tikar setelah tamunya pergi. Nah, arti dari gulung tikar ini adalah makna yang sebenarnya, atau biasa diartikan sebagai alas, sebagai alas untuk duduk. Nah, itu teman-teman contoh dari dinotasi, yaitu makna yang sebenarnya. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu konotasi, makna kiasan. Nah, sebelum saya menjelaskan, ada yang tahu nggak sih apa itu makna kiasan, teman-teman? Ada yang tahu? Iya, baik Dani. Iya, bagus sekali Dani. Ya, benar. Benar apa yang dikatakan Dani ya, teman-teman. Jadi, makna konotasi yang terdapat susunan kalimat atau kata merupakan makna kiasan dan berarti makna yang bukan sebenarnya. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Sejak 2 tahun yang lalu, Pak Joko menjadi tangan kanan direkturnya. Nah, yang dimaksud dari tangan kanan ini adalah orang kepercayaannya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua, Irwan dituduh sebagai kambing hitam atas kasus pencurian tersebut. Nah, kambing hitam di sini teman-teman artinya orang yang dituduh atau dianggap bersalah. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, pelanggan di pasar mulai sepi sehingga toko Pak Kardim harus gulung tikar. Nah, teman-teman, apa sih arti dari gulung tikar ini? Ada yang tahu? Kenapa Pak Kardim harus gulung tikar? Toko Pak Kardim harus gulung tikar, ada yang tahu? Iya, baik Lena. Iya, benar sekali Lena. Bagus sekali jawabannya. Ya, benar. Jadi gulung tikar di sini artinya rugi atau bangkrut. Jadi toko yang maksud dari gulung tikar ini adalah rugi atau bangkrut. Nah, seperti itu teman-teman. Itu konotasi merupakan makna yang bukan sebenarnya. Itu adalah contoh dari konotasi. Nah, teman-teman, kita lanjut yang ke slide berikutnya, yaitu masih sama dengan makna kata. Sinonim dan antonim. Nah, pasti kalian pernah dengar ya, sinonim dan antonim itu apa? Iya, benar. Sinonim, kata yang mempunyai arti sama dengan kata lain. Nah, contohnya, agung, besar, raya, meninggal, mati, tewas, gugur. Nah, teman-teman, kita harus cermat dalam memilih kata. Seperti penggunaan sinonim ini, kita juga harus cermat ya teman-teman, karena sinonim ini mempunyai jenisnya loh. Nah, apa sih jenisnya? Yaitu seperti sinonim berkonotasi, yaitu sinonim yang dapat digunakan satu kalimat yang sama atau nilai rasa yang berbeda. Nah, maksudnya apa sih teman-teman? Nah, saya akan menjelaskan contohnya seperti meninggal. Meninggal yaitu untuk orang yang sakit. Contohnya, Ningsih meninggal beberapa bulan yang lalu karena sakit. Terusnya, mati. Nah, mati untuk untuk hewan dan tumbuhan. Nah, jadi contohnya seperti kucing saya mati di halaman rumah. Dan selanjutnya, tewas. Nah, tewas untuk orang yang meninggal yang mengenaskan. Contohnya, perampok itu tewas dihajar massa. Nah, selanjutnya, gugur. Nah, gugur, orang yang gugur dalam pertempuran atau orang yang mulia menjalankannya. Contohnya seperti pahlawan gugur di medan perang. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus hati-hati nih dalam penggunaan sinonim, karena penggunaannya berbeda ya. Seperti contoh tadi, meninggal, mati, tewas, dan gugur.
Nah, selanjutnya yaitu antonim. Nah, pasti kalian udah tahu ya. Kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya, besar, kecil, kuat, lemah, luas, sempit, kotor, bersih, murah, mahal. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi ya, teman-teman. Nah, itu contoh dari antonim. Nah, selanjutnya, pada slide selanjutnya, kita akan menerangkan berdasarkan panca indera, yaitu kata abstrak dan kata konkret. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu kata abstrak dan kata konkret? Baik, jika teman-teman tidak ada yang tahu, saya akan menjelaskan kata abstrak dan kata konkret. Kata yang bermakna abstrak adalah kata yang sulit dibayangkan dengan panca indera. Kata abstrak menunjuk kepada konsep atau gagasan. Kata abstrak lebih memerlukan pendalaman pemahaman karena sifatnya yang tidak nyata, teman-teman. Nah, itu merupakan pengertian dari kata abstrak. Nah, kata konkret. Kata yang bermakna konkret adalah kata yang maknanya dapat dibayangkan dengan panca indera. Kata yang menunjuk pada sesuatu yang dapat dilihat atau dirasakan oleh satu atau lebih dari panca indera. Nah, selanjutnya kita bakal ke contohnya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari kata abstrak dan konkret. Nah, abstrak itu contohnya kaya, miskin, kerajinan, kejujuran, kemakmuran. Nah, ini merupakan kata abstrak yang sulit untuk dibayangkan oleh panca indera. Terus kata konkret adalah kata yang bisa kita lihat, bisa kita raba dengan oleh panca indera kita. Yaitu contohnya rumah, mobil, sawah, meja, uang, dan masih banyak lagi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya berdasarkan ruang lingkup, yaitu kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum yaitu makna dengan cakupan yang luas. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya kata umum ini. Nah, kata umum ini emang benar makna cakupannya yang sangat luas. Makin umum suatu kata, makin besar kemungkinan terjadi salah paham atau perbedaan tafsiran. Sebaliknya, makin khusus, makin sempit ruang lingkupnya, makin sedikit terjadi salah paham. Makna generik adalah makna umum. Makna umum juga berarti makna yang masih mencakup beberapa makna lain yang bersifat spesifik. Makin umum suatu kata, makin besar kemungkinan terjadi salah paham atau perbedaan tafsiran. Nah, sekarang selanjutnya kata khusus. Makna dengan cakupan yang sempit. Nah, teman-teman, makna khusus, kata yang digunakan makin sempit ruang lingkupnya, makin sedikit terjadi salah paham. Dengan kata lain, semakin khusus makna kata yang dipakai, makin pilihan kata makin cepat. Nah, itu pengertian dari kata khusus dan kata umum. Kita ke slide selanjutnya, teman-teman. Biar teman-teman lebih mengerti, ini contoh dari kata umum dan kata khusus. Kata umum yaitu contohnya melihat, dan kata khususnya menatap, menyaksikan, melirik, memandang, melototi, mengamati, dan memperhatikan. Yang kedua, membawa. Kata umum itu membawa. Kata khususnya mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, membopong, memanggul. Dan yang ketiga, jatuh. Nah, kata umumnya jatuh, dan kata khususnya terpleset, terjungkir, tergelincir, terperosok, tersungkur. Nah, seperti itu, teman-teman. Contoh dari kata umum dan kata khusus. Nah, teman-teman, pada slide selanjutnya yaitu tentang penulisan kata. Nah, jadi penulisan kata baku dan tidak baku. Nah, teman-teman ada yang tahu penulisan kata baku dan tidak baku?
Baik, teman-teman, saya akan jelaskan jika teman-teman tidak tahu. Kata baku adalah kata yang digunakan menurut pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan. Kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia dan bersumber utama dari bahasa, yaitu Kamus KBBI. Sebaliknya, kata tidak baku merupakan suatu kata yang tak sesuai dengan ejaan atau aturan kaidah bahasa Indonesia. Kata tidak baku tidak akan dapat dijumpai di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dan contohnya, teman-teman, dari kata baku dan tidak baku ini, yaitu apotek, ini merupakan kata yang baku dan tidak bakunya apotik. Nah, harus diperhatikan ya teman-teman. Berpikir, dan kata tidak bakunya berpikir. Karir, ya, jadi penulisannya karier ya, dibacanya tetap karir, dan tidak bakunya karir. Konferensi, nah itu kata bakunya, dan jangan menggunakan kata P, jadi konferensi, nah itu tidak baku ya teman-teman. Nasihat menjadi nasehat. November itu kata yang benarnya, kata yang bakunya, dan kata yang tidak bakunya itu November. Banyak ya yang sering salah dengan kalimat itu, dengan kata itu. Objek, kata bakunya, terus tidak bakunya objek. Terus kata bakunya praktik, tidak bakunya praktek. Kata bakunya provinsi, dan kata tidak bakunya provinsi. Nah, jangan lagi seperti itu ya teman-teman ya, karena itu merupakan kata tidak baku. Jadi kita harus menyesuaikan kata baku. Penggunaan kalimat yang benar kita harus sesuai dengan Kamus KBBI, yaitu kata yang baku. Nah, oke, teman-teman, diksi adalah ketepatan pemulihan kata dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan yang memahami, mengetahui, menguasai, dan penggunaan kata aktif dan efektif kepada pembicara dan pendengarnya. Nah, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan telah mendengarkan apa yang saya sampaikan ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Dan saya berterima kasih sekali lagi kepada Ibu Ananda yang telah mempersilahkan saya untuk tampil sampai usai presentasi saya pada siang hari ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.